sampai ke tujuan. Tanpa semangat berkorban kan musnah di jalan. Mari bersatu, mari berbadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Bila hati kesunyian, ketakutan datang, namun ingatlah bahtera, jangan putus asa. Kristuslah bintang tauladan, tumpuan harapan. Kobarkan semangat juang, teguhkanlah iman. Walau berat pelayanan, tetaplah bertahan. Mari bersatu, mari berbadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Saudara-saudari pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terutama pemirsa Mimbar Agama Katolik yang terkasih dan budiman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berada di Mimbar Agama Katolik yang kali ini akan mengulas tentang tema yang sangat menarik, yaitu perjumpaan di era digital. Kita baru saja menyaksikan lagu Gereja Bagai Bahtera yang mengartikan satu pemaknaan gereja mengarungi samudera yang luas sepanjang zaman. Nah, tentu ada hal-hal yang ditemukan terutama dalam bagaimana perjumpaan dengan umat sendiri dan juga dengan masyarakat di mana gereja berada dan bertugas. Para suster tadi sudah menyanyikannya dengan penuh semangat. Mungkin para suster bisa menerangkan sedikit. Ini kan ada tema yang sangat menarik tentang perjumpaan di era digital. Suster punya WA ada ini masing-masing? Punya ya? Punya. Berapa jam dipakai untuk WA-an? Seperlunya. Oh, seperlunya. Berarti suster. Tapi kalau menurut suster perjumpaan di era digital ini menarik tidak? Atau ada sesuatu yang suster temukan bagaimana memaknainya begitu? Salah satu? Tidak, saya takut-takut. Walaupun punya WA dan silakan. Salah satu ya. Suster dari Hati Kudus ya. Iya Romo, ya. Terima kasih. Dengan era digital ini, khususnya tadi Romo pertanyakan tentang bagaimana dengan WA, memang dari sisi tertentu positifnya memang sangat bagus. Saya bisa menerima informasi dan juga bisa memberikan informasi. Oh, gitu. Kemudian juga kalau hal-hal yang sangat penting sekali juga memang dapat diakses di situ. Baik, suster. Berarti yang paling terlihat itu sekarang itu informasi bisa diberikan secara cepat begitu ya, cepat ya, tidak pakai. Oke, suster, ya. Saudara sekalian, kita nanti akan dihadiri oleh narasumber kita yang berkecimpung di dunia komunikasi sosial yang akan menerangkan pada kita tentang bagaimana gereja berkiprah di era komunikasi digital ini. Narasumber kita adalah Romo Fransales. Selamat datang
Selamat jumpa. Damai Sehat sejahtera. Romo ya. Sehat. Nah, ini ada Romo Justin, kemudian Saudari Rina dan Fausta, serta Suster Krista. Ya, nah, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Romo Franz. Romo sudah bekerja di Komisi Komsos ya. Sudah berapa tahun? Ya, saya mulai di Komsos, Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Palembang, itu sejak tahun 98. 1998. 14 Oktober. 14 Oktober berarti Jadi ya sudah berapa itu? hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun berarti sudah sangat paham betul ya dengan dunia komunikasi sosial. Nah, kira-kira Komsos ini punya tujuan utama itu apa, Romo? Jadi Komsos itu kan Komisi Komunikasi Sosial itu di dalam Gereja Katolik itu merupakan bagian yang utuh dari keuskupan, ya. Maka tugasnya adalah mewartakan kabar sukacita di keuskupan itu dengan mengambil visi dari keuskupan itu, visi dan misi, ya. Kita di keuskupan kita, visi dan misi yang kita wujudkan, yang kita terapkan adalah visi dan misi dari sinode yang terakhir, yaitu tahun 2009 yang lalu, Mei 2009 yang lalu. Kemudian kita juga merumuskan visi itu, jadi maksudnya menurunkan dari visi Keuskupan Agung Palembang, kita merumuskan visi untuk Komsos sendiri, yaitu melalui media mewartakan kabar sukacita kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang dan juga masyarakat di Sumatera bagian selatan. Kita tahu bahwa di Keuskupan Agung Palembang itu mencakup 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Maka jangkauan kita itu adalah 3 keuskupan itu. 3 provinsi ya. 3 provinsi itu. Ya. Itu artinya mewartakan kabar sukacita ya. Kabar sukacita ini maksudnya seperti apa, Romo Franz? Jadi kita mewartakan kegembiraan ya, yang kita kupas dari Alkitab, dari Injil. Tentu saja sumbernya adalah Yesus Kristus. Nah, dari situ kita mewujudkannya dalam sejumlah, ya, nanti muncul dalam karya-karya, ya, di mana di keuskupan kita, di Komsos, Komisi Komsos Keuskupan Agung Palembang, kita punya sejumlah karya yang kita wujudkan sebagai perwujudan dari visi dan misi kita. Itu. Apa itu kira-kira karya yang sudah dibuat selama ini? Apakah menyangkut hanya dunia internet atau pada saat ini? Ya, selama ini kita terlibat dalam paling kurang 5 karya yang besar ya, 5 karya yang besar. Yang pertama itu melalui media cetak. Media cetak. Di media cetak kita punya dua penerbitan bulanan yang cukup besar, yaitu tabloid Komunio. Ini oplahnya itu 6.000. Ini sebelum pandemi COVID-19 itu oplahnya sampai 6.000 eksemplar. Jadi begitu terbit, kita sebar ke umat kita sampai ke pelosok-pelosok, di mana di sana tidak ada koran, kita hadir di situ. Nah, itulah yang melalui tabloid, ya, sebulan sekali terbit. Kemudian yang kedua itu majalah Fiat. Majalah Fiat ini milik Kongregasi Imam Hati Kudus Yesus. Karena saya ditugaskan juga untuk itu, maka ini setiap bulan ini diterbitkan. Oplahnya itu 4.100. Biasanya sekitar 3.200 itu beredar bersama tabloid Komunio. Jadi masuk sampai
ke pelosok-pelosok di mana tidak ada koran, kita hadir di situ untuk membawa warta kabar gembira Yesus Kristus kepada umat. Juga berfungsi untuk menguatkan iman umat, menyatukan umat yang di keuskupan kita itu istilahnya berdiaspora. Ya, mereka hidup di tersebar-sebar ya. Jadi Komunio dan Fiat tadi mencoba menjangkau mereka. Ya. Itu. Lalu yang berikut tadi? Kemudian yang kedua itu melalui audio. Audio. Nah, ini juga sebuah karya yang cukup besar. Kita setiap hari melalui audio itu kita membuat renungan pagi dan renungan malam untuk Radio Sonora atau disiarkan oleh Radio Sonora Palembang. Jadi kalau setiap hari berarti setahun itu 700-an lebih renungan. Ini dikerjakan oleh 2 orang. Kemudian yang kedua itu ada 30 menit mingguan. Itu kita kirim ke 13 radio yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman saya yang punya radio kita kirim dan mereka menyiarkan itu. Namanya itu Mendalam Hidup Rohani Kita. Kemudian juga parcel untuk orang sakit kita buat untuk Rumah Sakit Caritas Palembang. Kemudian ada satu program lagi, biasanya renungan sekitar 1 jam atau setengah jam untuk radio RRI, ya RRI Palembang dan juga RRI Bengkulu. Kita kirim ke sana, mereka siarkan, sudah jadi ya itu. Kemudian yang ketiga itu audiovisual. Audiovisual ini biasanya kita memproduksi film-film untuk ya film pendek untuk ditayangkan di YouTube. Kemudian kita juga buat laporan-laporan yang dalam bentuk audiovisual, kegiatan-kegiatan yang ada di keuskupan kita. Itu. Terus yang selama ini ya, selama pandemi COVID-19, ini sudah 15 bulan ini kita berkecimpung dalam pelayanan untuk misa online atau live streaming pagi dan juga kadang-kadang sore hari. Nah, itu yang cukup besar juga karya ini. Kemudian yang keempat itu adalah karya pelatihan jurnalistik dan juga audiovisual. Jadi biasanya ya waktu sebelum musim pandemi ini kami keliling kemana-mana ke banyak tempat di Keuskupan Agung kita untuk melatih orang muda, kemudian untuk sekolah-sekolah di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan. Kita pergi untuk melatih mereka, melatih jurnalistik supaya mereka anak-anak itu bisa menulis dengan baik, dengan dalam bahasa Indonesia yang baik. Kemudian juga pelatihan untuk audiovisual, membuat film pendek. Kemudian yang kelima adalah kaderisasi untuk kaum muda. Nah, biasanya di Komsos Keuskupan Agung Palembang ini sejak saya memulai, saya merekrut kaum muda itu dari anak-anak yang lulus SMA. Kemudian biasanya 1 tahun itu mereka belajar dulu, ya belajar menulis, belajar membuat film, belajar membuat program audio. Nah, kemudian tahun berikut mereka punya kesempatan untuk kuliah sesuai dengan minat mereka masing-masing. Tapi tetap ada di Komsos Keuskupan Agung Palembang. Oke, kita tahan dulu, Romo ya. Bincang-bincang kita semakin menarik. Tadi ada banyak karya dari Komisi Komsos. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita nanti setelah yang satu ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku
fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Aku yang kemalingan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara pemirsa, kita masih berada di mimbar agama Katolik. Tadi kita sudah tahu bahwa karya-karya Komisi Komunikasi Sosial sangat banyak, ada 5. Tadi ada media, kemudian ada audio, program audio, audiovisual, kemudian juga pelatihan-pelatihan jurnalistik, kemudian juga kaderisasi dalam arti juga di samping menyiapkan program tetapi juga menyiapkan orangnya. Saya mau tanya ini, ada Romo, suster, mbak-mbak yang cantik ya. Selama ini kalau misalnya terbitan Komunio, tadi ada majalah Komunio, itu apa yang disukai? Pernah membaca pasti ya, karena selalu akan ada ya. Romo Yusti dulu mungkin. Kalau saya suka berita dari daerah, ya itu supaya saya tahu daerah kita. Kalau saya memang juga suka apa yang terjadi di daerah-daerah yang kita tidak bisa datang gitu. Jadi ada informasi yang menarik, ada informasi yang baru dan itu cukup memperkaya, memberi inspirasi. Ya, ya. Suster, suka kan membaca Komunio? Iya, betul. Majalah Komunio itu selalu ada di komunitas kami begitu ya. Maka ya seringkali membaca berita-berita itu, tetapi juga ada inspirasi-inspirasi di situ. Begitu tokoh-tokoh tertentu yang sangat menginspirasi untuk hidup. Itu menurut saya juga sangat menarik. Terutama perjuangan orang-orang di daerah ya. Betul, ternyata juga mereka sangat antusias. Misalnya kalau ada yang namanya pelatihan kaderisasi tadi ya. Nah, kalau Mbak Rina ini yang bersangkutan langsung ya di Komunio. Kira-kira bagaimana pengalaman selama ini menyiapkan semua tadi, membantu Romo Frans? Kalau pengalaman, kita sebelum pandemi kita sering keliling-keliling Romo. Jadi misalnya kalau ada berita nih, misalnya di Provinsi Bengkulu, ya kita harus move ke Bengkulu gitu Romo. Enak sekali ya, jalan-jalan terus. Iya, puji Tuhan Romo. Liputan untuk media, untuk tulisan,
media cetak, kemudian juga untuk audiovisual, membuat semacam video jurnalism kayak gitu. Seperti itu sih Romo. Pak Ustaz, itu sudah jadi apa subscribernya YouTube Komsos sudah ya? Nah, Baru bergabung dengan tim Komsos. terus apa kira-kira yang mau kamu sumbangkan untuk Komsos ini? Ada pemikiran yang Banyak sih, karena saya kan pengen belajar jurnalistik. Jadi saya bergabung di Komsos, ingin belajar tentang bagaimana cara menulis yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Saya kira sangat menarik. Kita kembali ke Romo Frans. Ini gereja dalam arti Bapak Suci itu kan selalu memperhatikan yang namanya hal-hal yang aktual dari perjalanan gereja kita, ya. Perjalanan gereja kita, kan. Apa yang akhir-akhir ini misalnya disampaikan oleh Bapak Suci terkait bidang komunikasi sosial ini? Ya, jadi berkenaan dengan bidang komunikasi sosial itu pada Konsili Vatikan kedua itu menerbitkan atau merumuskan sebuah dokumen namanya Inter Mirifica. Itu dokumen pertama kalau salah itu dalam hasil dari Konsili Vatikan kedua, isinya tentang media komunikasi. Lalu di dalam itu juga, di dalam isinya itu juga ada perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Maka sejak tahun 65 itu Paulus ke-6 setiap tahun dia menulis surat gembala berkenaan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu. Nah, biasanya di temanya itu ya selalu dari hal-hal yang aktual yang terjadi dalam dunia. Jadi tidak hanya di Vatikan tetapi dalam dunia. Keprihatinan-keprihatinan, lalu tantangan, lalu apa yang bisa kita petik. Nah, tahun ini jadi surat gembala itu biasanya diterbitkan pada tanggal 24 Januari pada pesta Santo Fransiskus dari Sales. Itu. Kebetulan namanya mengapa? sama ya. Mengapa? Karena Santo ini dipilih oleh gereja sebagai pelindung bagi para wartawan dan penulis Katolik. Maka setiap tanggal 24 itu pasti terbit surat gembala itu. Tahun ini Paus Fransiskus menulis surat gembala dengan tema Datang dan Lihatlah. Sebenarnya ini terinspirasi dari dokumen sebelumnya, yaitu Fratelli Tutti, yang bicara soal persahabatan sejati. Nah, dokumen ini ditandatangani, diluncurkan di Abu Dhabi bersama para tokoh Muslim di sana, ya, beberapa tahun lalu. Datang dan lihat, tentu ini inspirasinya dari murid-murid Yesus yang pertama, yang ingin tahu siapa itu Yesus itu. Lalu Yesus berkata kepada beberapa murid itu, mari datang dan lihatlah. Nah, melihat apa? Melihat kenyataan yang ada. Dengan surat gembala ini Paus mau mengatakan kepada para pekerja media supaya harus bergerak, datang ke sumber-sumber informasi, ke subjek. Jadi tidak hanya mendengar dari kata-kata orang lain di media sosial, tetapi datang dan lihat. Nah, jadi mendapatkan informasi yang asli, ya, dari kehidupan masyarakat itu. Kalau tadi terkait ini kan komunikasi ya, ada dokumen yang dikeluarkan ya dari Vatikan. Gimana kita bisa sampai misalnya ke pelosok-pelosok penjuru dunia? Cara kerjanya kalau boleh tahu, Romo Frans? Ya, jadi dokumen itu kan sudah diterjemahkan, lalu kalau kemudian ya dalam bentuk, tentu saja misalnya Fratelli Tutti atau dokumen
ya surat gembala tadi tidak begitu saja kita sebarkan. Maksudnya kita harus memilah, menguraikan. Ya, kadang-kadang itu nanti kadang-kadang kita mewawancarai orang, bagaimana orang ini menghidupi ya iman Kristianinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi Suster Krista udah menyinggung, tertarik karena misalnya ada inspirasi dari tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam tabloid Komunio. Nah, itu salah satu cara supaya umat itu mengerti tentang dokumen-dokumen itu. Karena ya tidak semua umat mampu mencerna itu, maka kita seringkali memilah-milah atau menguraikan, tapi dengan cara yang sederhana. Artinya semacam disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada masing-masing kita, ya. negara begitu ya. Jadi supaya pesan itu sampai kepada umat, kepada pembaca, supaya mereka bisa mengerti apa yang kita komunikasikan. Itulah berkomunikasi. Jadi kita tidak hanya saya mau mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran saya, tetapi bagaimana para penerima dari komunikasi itu juga bisa mengerti, ya. Maka kami ya di tabloid Komunio atau majalah Fiat, ya kami tidak menulis yang sangat ilmiah, ya, yang penuh dengan makna teologi atau filsafat yang tinggi-tinggi. Tetapi bagaimana kami menyederhanakan itu supaya umat bisa mengerti. Itulah pasti tidak gampang ya, karena kan kalau misalnya dokumen gereja itu biasanya kan sangat padat ya, sangat padat, lalu ya boleh dikatakan itu rangkuman dari masukan dari mana-mana, tapi kemudian ketika disebarkan lagi harus disederhanakan, harus disesuaikan dengan situasi. Nah, selama ini kalau melihat proses semacam itu, kesulitan Romo Fran di mana sebagai ketua Komsos ya? Ya, kesulitannya sih sebenarnya sedikit ya, tidak banyak. Karena apa? Karena saya juga punya latar belakang jurnalistik. Oh, sudah. Di mana ya menulis jurnalistik itu harus menulis yang mudah, memudahkan orang ya untuk menangkap apa yang mau kita sampaikan. Itu prinsipnya ya, prinsipnya jurnalistik ya. Jadi jangan menulis yang berat-berat, istilahnya dari belakang meja, tetapi pergilah. Maka dalam pesan Paus itu yang untuk Hari Minggu Komunikasi Sosial tahun ini itu kan dirayakan tanggal 16 Mei yang lalu. Salah satunya itu dia mengatakan berjalanlah sampai sol sepatumu itu aus. Maksudnya pergilah kepada narasumber. Jangan menulis sesuatu yang tendensius. Kalau hanya tinggal di rumah lalu menulis, ya seringkali yang terjadi itu tendensius. Akibatnya adalah berita-berita hoax yang terjadi. Nah, ini Paus mau mengatakan carilah atau pergilah, datanglah kepada narasumbermu itu. Nah, Paus Fransiskus sendiri ya kita tahu itu beberapa waktu lalu dia mengunjungi Irak. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di Irak itu ya banyak kekacauan yang terjadi di sana. Dia pergi ke sana, berjumpa dengan orang-orang di sana, bahkan berjumpa dengan tokoh agama Islam di sana, berdialog dengan mereka, menyampaikan atau mengungkapkan persahabatannya, persaudaraannya dengan orang-orang di sana. Itulah komunikasi, kita mau mengungkapkan persahabatan kita dengan sesama, dengan orang lain. Nah, itu berarti makna perjumpaan itu sangat luar biasa ya. Mungkin ketika tidak berjumpa langsung, orang datang dengan pikiran masing-masing atau memikirkan dengan caranya masing-masing. Tapi ketika sudah mulai berjumpa, ada banyak hal-hal yang kemudian diketahui.
terutama biasanya bicara soal persamaan, terutama dalam kemanusiaan begitu ya. Saya kira sangat menarik bahwa perjumpaan itu dimaknai sebagai cara untuk mengatasi problem ya. Datang membawa damai, datang dan lihatlah supaya bisa tahu fakta yang paling nyata dan kebutuhan apa yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin prinsip dari dokumen Paus semacam itu. Saudara sekalian, kita akan tahan dulu perbincangan kita yang makin menarik dengan Romo Frans. Nanti kita akan melihat tentang bagaimana relevansi dan aktualisasi dari komunikasi sosial ini. Kita akan juga semakin mendalami bagaimana terutama misalnya nanti kabar-kabar hoax yang tidak benar itu menjadi katakanlah perhatian kita bersama dan apa yang harus kemudian kita lakukan. Tapi mari kita tahan dulu setelah yang satu ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri,
pemirsa, kita masih berada di mimbar agama Katolik yang disiarkan oleh TVRI Sumatera Selatan. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Romo Frans tentang komunikasi sosial yang dijalankan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Palembang. Supaya tidak tegang ya, ini disediakan minuman, silahkan diminum. Suster yang nyanyi mungkin nanti ya. Romo Frans, tadi saya singgung sedikit tentang betapa sulitnya memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Sekarang informasi atau arus informasi itu begitu luar biasa, seperti gelombang ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa untuk bisa memilah-milah atau membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar itu, yang kita sebut kabar hoax atau mungkin bahkan ada tuduhan, fitnah dan seterusnya. Jadi yang pertama itu bahwa kita harus check and recheck. Itu adalah prinsip dari jurnalistik ya. Jadi tidak langsung percaya pada berita atau pada informasi yang lewat ya. Kan sering terjadi, sering ada itu informasi orang-orang memberikan berita begini begitu, tapi kita harus check and recheck apakah itu sungguh-sungguh terjadi itu. Karena ya seringkali orang begitu mudah, misalnya dia mendapat informasi melalui WhatsApp atau medsos yang lain, dia langsung share ya. Padahal ya jari kita ini bisa menekan dalam 1 detik sudah tersebar kemana-mana. Nah, kalau itu berita hoax, lalu kan bisa berbahaya bagi hubungan dalam kehidupan bersama. Maka ini yang penting ya. Kemudian orang juga harus memilah ya mana berita atau informasi yang benar, mana yang tidak benar ya. Pilahlah, jangan mudah percaya. Nah, itu katakanlah satu prinsipnya, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya menerima ketika informasi. Ada apa namanya berita ya tentang sesuatu, bisa-bisa tidak terjadi. Nah itu, maka harus cari ke sumbernya, sumber asli. Karena itu sangat relevan Paus Fransiskus menulis surat gembala dengan tema datang dan lihatlah. Seperti dahulu ya para murid kan juga terjadi apa namanya informasi tentang Yesus. Lalu ada yang bertanya-tanya, ketemu Yesus, di mana engkau tinggal? Yesus bilang datang dan lihat. Mari datang dan lihat. Nah, setelah mereka datang dan lihat, mereka menemukan suatu rasa damai, keharmonisan, lalu mereka menjadi murid-murid Yesus. Jadi kita tidak boleh begitu mudah percaya pada berita-berita yang terjadi. Karena kalau kita bisa mudah percaya, lalu kita sebar kemana-mana, ternyata salah. Padahal ya sebelum diklarifikasi sudah terjadi sesuatu yang mengerikan. Ya. Nah itu dampak dari berita yang informasi yang salah itu. Ya. Nah mungkin yang nih pasti sering sekali ikut aktif di media sosial ya, Marta, Rina, Suster, Romo Justin. Selama ini kalau misalnya dapat kiriman WA itu, apa yang dilakukan? Mungkin karena menarik langsung pingin share supaya orang lain juga tahu begitu. Kira-kira bagaimana, Romo Justin? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Romo Frans. Bahkan saya punya prinsip, kalau ada berita seperti ini, pertama-tama harus dikatakan ini tidak benar, sampai terbukti kebalikannya. Nah, saya kira prinsip ini sangat penting untuk dipegang. Itu untuk saya seperti itu sampai sekarang. Tapi untuk nunggu itu kan juga kadang lama ya. Ya tentu kita kan tinggal bersama yang lain, kita bisa tanya benar nggak ini kan ada berita seperti ini gitu kan. Atau malah punya prinsip bahwa karena
ini datangnya tiba-tiba, kemudian walaupun kayaknya menarik tapi ya sudahlah, nggak usah di-share. Mungkin orang lain sudah lebih dulu nge-share begitu. Ya, untuk saya awal-awal dulu saya memang itu ya seperti disampaikan Roman tadi, jempol ini lebih cepat untuk daripada berpikir ya. Awal-awal dulu ya saya ketika ada berita yang menarik, cocok dengan selera saya, langsung saya share gitu. Ternyata nggak benar gitu. Nah, dari pengalaman seperti itu saya coba tahan dulu. Untuk saya seperti itu. Saya pernah juga mendapat berita tentang salah satu suster yang meninggal begitu ya. Ya, waktu itu saya juga karena barusan kontak tidak percaya, tapi kemudian ada banyak sekali yang sudah disebarkan begitu. Suster mungkin pernah ngalami kayak gitu ya? Pernah, Romo, dapat berita tentang sesuatu begitu ya. Tapi untuk saya pribadi sih saya nggak terlalu itu ya, saya lihat dulu sumbernya. Tapi ternyata orang-orang juga sudah ini loh udah macam-macam itu begitu. Tetapi tetap prinsipnya harus tahu dulu sumbernya itu benar atau enggak gitu. Apalagi yang Romo tadi katakan ini tentang kematian begitu, atau berita-berita yang lain sebenarnya sih. Harus sangat hati-hati ya. Iya betul, Romo. Hati-hati. Salah satu masih mau cerita tentang pengalaman tidak? Ya, Romo Fran ini tadi menarik karena saya juga pernah ngalami ya. Nah, beritanya salah, orangnya masih sehat tapi sudah diceritakan meninggal. Nah, kalau menurut saya ini ya fenomena yang menggambarkan bahwa informasi itu sangat dibutuhkan, tetapi juga sangat sulit untuk sekarang dipilah-pilah. Kalau menurut saya karena datangnya itu banyak sekali, apalagi media sosial begitu cepat ya. Nah, saya bertanya pada Romo Frank, kira-kira kalau memaknai lebih dalam lagi ini apa ini yang sebetulnya terjadi begitu? Yang terjadi ya, kita hidup di zaman milenial ya, zaman yang ingin segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu gampang, lalu orang tidak sabar, tidak sabar. Jadi orang ingin I am the first, ya. Saya yang pertama yang tahu, lalu memposting itu ya. Nah itu juga bahaya itu. Itulah suasana kita, di mana kita ingin sesuatu yang cepat terjadi, cepat kita bagikan itu. Padahal ya kita juga punya kesibukan kan, yang menuntut bahwa kita harus sabar, kita harus berjuang gitu kan begitu. Itu saya kira suasana yang terjadi itu. Ya, ini misalnya berita itu kan bisa sudah 3 tahun lalu ya, tapi karena kemudian dia berupa tulisan tanpa tanggal atau kemudian juga video begitu ya, kemudian di-share hari ini misalnya, itu seolah-olah itu sangat aktual terjadi hari ini padahal. Nah itu kan untuk memilahnya itu kan lama sekali ya, kita harus nyari ini. Maka kalau suatu berita jurnalistik itu dia selalu memberi tanggal, memberi tahun, bulan, kapan terjadi. Harusnya seperti itu. Jadi patokannya begitulah. Kalau tidak ada, ya kita harus mencurigai benar apa enggak itu. Nah, meskipun itu disebar oleh sebuah YouTube ternama atau apa, ya kita harus tetap waspada karena bisa saja itu untuk membangkitkan rasa permusuhan, ya. Yang akibatnya ya nanti kerusakan yang terjadi. Maka kita harus tetap waspada terhadap itu. Itu. Mungkin suster-suster punya pengalaman, suster penyanyi. Ada yang setuju saja dengan Romo Frans, punya refleksi sendiri tentang komunikasi sosial di zaman ini ya. Suster punya YouTube enggak? Tidak punya, Romo. Saya hanya saya mengamini seperti yang dikatakan oleh Romo Frans tadi, situasi membentuk kita untuk selalu menjadi orang yang pertama ketika mendapatkan sesuatu, supaya mentalitasnya itu seolah-olah supaya
saya tidak ketinggalan berita begitu. Saya tidak ketinggalan berita, maka kemudian sedapat mungkin kalau ada berita baru itu kalau bisa saya yang membagikan. Itu pengalaman-pengalaman itu meskipun saya bersyukur tidak menjadi tidak menjadi orang yang pertama itu, tapi fenomena yang ada di sekitar saya yang saya saksikan, terlebih di orang-orang muda, saya juga masih muda begitu ya, itu kerap kali begitu Romo. Jadi ada dorongan untuk menjadi orang yang pertama untuk membagikan berita-berita terbaru supaya tidak mendapat cap saya ketinggalan berita begitu Romo, tanpa melihat dulu kebenaran berita itu apakah benar atau tidak, itu urusan belakangan begitu. Terima kasih. Suster Malti dari CB ya. Suster CB kayaknya punya channel YouTube yang menarik itu. Suster suka ikut di situ? Iya Romo, seperti juga tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh Romo Frans. Memang setiap orang, saya secara pribadi juga maunya orang yang pertama. Tetapi kita harus memilah-milah informasi yang seperti apa, yang macam apa, sehingga tidak semua orang juga menerima, itu sudah lama, yang terupdate yang seperti apa. Itu tadi kita kembali mencari sumber yang sebenarnya, sumber informasi apakah benar atau tidak, sehingga saya secara pribadi tidak asal menyebarkan. Itu saja Romo, terima kasih. Saudara pemirsa, kita tahan lagi bincang-bincang kita yang sebenarnya makin menarik setelah yang satu ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pemirsa yang budiman, kita masih berada di Mimbar Agama Katolik TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah berbincang-bincang dengan Romo Frans Sales dan kru yang bekerja di Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Palembang. Tadi sudah banyak yang kita petik bersama tentang memaknai perjumpaan di era digital melalui media komunikasi sosial. Mungkin Romo Frans bisa membuat kesimpulan begitu, terutama pesan-pesan untuk pemirsa di rumah tentang bagaimana memaknai perjumpaan di era digital melalui media komunikasi sosial ini. Ya, baik, di era media digital ini memang kita sangat perlukan sebuah
komunikasi yang jujur, yang kita tampilkan dengan ketulusan hati. Itu yang saya kira yang sangat penting bagi kita, karena hanya dengan kejujuran kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain dan juga membangun persahabatan, persaudaraan dengan semua orang. Semua orang berarti lintas, tidak terhalang oleh suku, agama, ras tertentu, tetapi kita ingin melalui kejujuran itu kita ingin membangun persaudaraan sejati seperti yang diserukan oleh Paus Fransiskus dan juga para tokoh Muslim di Abu Dhabi beberapa tahun yang lalu. Mereka menghasilkan sebuah dokumen namanya Fratelli Tutti. Ya. Jadi itu saya kira itu yang paling baik untuk kita di zaman sekarang. Baik, terima kasih Romo Frans atas kesimpulannya yang saya kira sangat tajam bahwa di era komunikasi digital ini kita butuh yang namanya berelasi secara jujur, karena dengan kejujuran kita bisa menyampaikan kebenaran. Nah, kita akan tutup dengan doa. Romo Frans silakan memimpin dengan doa singkat, kemudian kita akan akhiri dengan lagu penutup. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang berbelas kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu yang datang ke dunia untuk mengkomunikasikan kasih-Mu kepada kami manusia, mengampuni kami yang berdosa dan menyelamatkan kami. Maka Tuhan berkatilah kami semua agar kami terus-menerus membangun komunikasi yang jujur, yang penuh dengan makna bagi kehidupan kami. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.